wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davula Gede Pudenta dengan NIM 444523040. Dengan dari kelas 5A, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu bahasa baku di media sosial. Pentingnya berkomunikasi dengan benar. Sebuah presentasi untuk meningkatkan kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang digital. Lalu ini pertama kita memahami dasar bahasa baku versus media sosial. Definisi bahasa baku, bentuk bahasa Indonesia. Bahasa baku adalah bentuk bahasa Indonesia yang mengacu kepada kaidah tata bahasa, ejaan EYD, dan kosakata dari KBBI yang benar dan resmi dan digunakan dalam situasi formal. Karakteristik media sosial. Platform media sosial itu sendiri itu adalah sebuah platform digital interaktif seperti Instagram, TikTok, ataupun X atau Twitter yang menjembatani komunikasi yang cepat, santai, dan global. Seringkali memicu percampuran gaya bahasa. Tantangannya adalah di media sosial sendiri, penggunaan bahasa cenderung fleksibel dan sering mencampur antara bahasa baku, bahasa gaul, singkatan, dan slang demi efisiensi dan pengekspresian diri. Media sosial dan bahasa baku, realitas dan temuan penelitian. Fakta akun edukasi, 75% akun Instagram edukasi bahasa Indonesia masih memerlukan pembinaan untuk mencapai sebuah standar penggunaan kata baku yang optimal. Hal ini menunjukkan tantangan dalam digitalisasi bahasa formal. Dampak positif dari media sosial ini dari penelitian menunjukkan bahwa media sosial terbukti efektif sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membedakan antara ragam bahasa baku dan non-baku. Lalu terjadi juga sebuah fenomena bahasa gaul ataupun bahasa alay yang meluas di sosial media secara signifikan, memengaruhi pemahaman dan kompetensi remaja terhadap bahasa baku. Lalu juga ada potensi pembelajarannya. Meskipun ada tantangan, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana inovatif untuk edukasi bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya. Memperbaiki sebuah kebiasaan, kesalahan umum di media sosial. Singkatan yang tepat. Ya, sosial media sendiri jika disingkat itu bukan sosmed, melainkan medsos, mengikuti pola singkatan resmi dalam bahasa Indonesia. Lalu ada juga kata gaul di dalam sosial media, itu sering juga ya. Hindari kata gaul seperti baper, mager, alay, dan singkatan yang tidak umum dalam konteks formal atau profesional di media sosial. Lalu pola diterangkan menerangkan. Sosial media itu sebenarnya salah, sedangkan yang benarnya adalah media sosial. Media sebagai inti kata, sosial sebagai penerangnya. Lalu dampak bahasa baku, profesionalisme dan pelestarian bahasa. Dampak positif, menggunakan bahasa baku meningkatkan citra diri dan kredibilitas profesional. Komunikasi menjadi lebih jelas, efektif, dan sopan, sekaligus mendukung pelestarian bahasa nasional. Lalu terdapat juga dengan menggunakan bahasa baku, terdapat juga kesan profesional yang kuat, komunikasi yang minim ambiguitas. Lalu dampak negatif, ketergantungan berlebihan kepada bahasa non-baku dapat menurunkan kemampuan berbahasa formal, memudarkan pemahaman kaidah, dan merusak tata bahasa baku di kalangan pengguna muda. Penurunan kemampuan formal juga bisa mengurangi kesan berwibawa juga. Edukasi bahasa di media sosial dapat berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan pengguna untuk tetap kreatif dalam berekspresi, namun juga disiplin dalam menjaga kaidah berbahasa yang benar. Lalu menguatkan identitas bahasa, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pertama, pilih konteks dengan tepat. Prioritaskan penggunaan bahasa baku di media sosial dalam konten edukasi, komunikasi profesional, dan interaksi resmi. Lalu tingkatkan literasi bahasa. Pahami dan praktikkan perbedaan antara bahasa baku dan non-baku untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif dan beretika.
Lalu, jaga identitas bangsa. Jadikan media sosial ini sebagai sarana positif untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mendukung martabat bahasa nasional kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.